Baiklah, karena di antara kalian ada yang meminta saya untuk membuatkan alur cerita dari game Misteri Desa Meraung, makanya akan gue bikinin guys. Oke, di video kali ini gue akan membahas game Misteri Desa Meraung, yang dimana di game ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Arif baru saja mendapatkan kesempatannya untuk pulang kampung setelah sekian lama ia tidak bisa pulang kampung. Namun sayangnya, paman yang telah membesarkannya sampai dewasa pun meninggal dunia. Dan terlebih lagi di kampungnya telah mengalami wabah yang cukup mengerikan. Lalu wabah apakah yang menimpa kampungnya Arif ini? Dan apakah si Arif bisa menyelesaikan wabah tersebut? Yuk kita saksikan bersama-sama guys. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan tekan loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Randy Maulana. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Let's go. Di suatu sore, pada saat si Arif baru saja kelar bekerja, si bosnya pun memberikan kabar gembira, yaitu si Arif boleh pulang kampung selama seminggu oleh bosnya. Dengan perasaan yang gembira, si Arif pun langsung mengemasi barang-barangnya lalu pergi kemudian. Tetapi di saat mau berangkat, dia pun baru sadar kalau dia pun tidak punya kendaraan. Jadi dia harus menumpang seorang. Karena dia nggak tahu harus kemana mau pinjam mobil seseorang, makanya dia terpaksa harus menunggu terminal bis. Dan pada akhirnya dia pun bisa menumpangi salah satu bis di kota itu dan langsung menuju ke arah kampungnya. Namun sial, karena bis yang ditumpangi oleh si Arif ini malah mogok secara mendadak, dan pada akhirnya si Arif memutuskan untuk jalan sejauh 50 km untuk sampai ke gapura kampungnya. Karena udah ngerasa nggak kuat, akhirnya si Arif pun mencari tumpangan lagi. Dan beruntungnya dia melihat ada sebuah mobil pick up. Lalu dia meminta kepada orang itu untuk segera menumpang di mobil pick up hanya beberapa meter saja. Dan pada akhirnya dia pun sampai di depan gapura kampungnya. Dan disitulah gamenya dimulai. Di awal game kita diperlihatkan ada dua orang bapak-bapak yang lagi asik main catur sambil ngaduk dan juga mengopi. Pada saat itu, Om Adi pun mulai bertanya kepada si Arif, yang dari mana aja baru nyampe jam segini. Di situ si Arif berkata kalau dia ingin berangkat ke kampung ini tetapi tidak punya kendaraan. Sampai sini pun dia harus menumpang pick up dari seseorang. Dan di situ Om Adi pun juga memberitahu kepada Arif bahwa kampung ini serem, katanya banyak orang mati. Jadi lebih baik si Arif harus pulang ke rumahnya. Soalnya kan ini udah tengah malam ya. Setelah itu pun si Arif langsung kembali ke rumah pamannya yang sudah meninggal dunia. Tetapi saat sampai di rumah pamannya, ia pun lupa kalau pintunya pun terkunci. Dia pun mengingat kalau kunci itu pasti dititipin sama seorang kamling yang tadi sedang bermain catur. Makanya si Arif itu langsung kembali ke pos kamling tadi dan bertanya kepada orang satunya. Dan ternyata yang satunya lagi namanya Pak Agung. Di situ Pak Agung baru ingat kalau kunci rumah Pak Le-nya si Arif telah dipegang sama si Pak Wiryo. Lalu si Pak Agung berkata, coba aja loh Arif, pergi aja ke rumah Pak Wiryo di selatan kuburan. Setelah kuburan itu adalah rumahnya. Tanpa pikir panjang si Arif langsung pergi ke rumah Pak Wiryo seperti yang dikatakan oleh Pak Agung. Dan ternyata untuk ke selatan kuburannya itu juga harus melewati sebuah sumur dan musola terpencil gitu ya guys. Lalu di saat si Arif ini akan melewati sebuah sumur, ternyata di sumur itu ada seseorang. Dan ternyata itu adalah Cak Dul. Si Arif langsung menanyakan kepada Cak Dul mengapa dia tidak jualan. Lalu si Cak Dul tuh menjawab, nasi gorengnya udah habis, udah tengah malam. Di situ Cak Dul juga berkata bahwa dia ingin mengambil air dari dalam sumur karena sudah 1 bulan
sumur itu kering dan tidak mengeluarkan air sama sekali. Makanya harus menunggu agak lamaan baru bisa diambil lagi dari sumur. Di situ Candul berkata, "Hei, dari mana saja kau Arif?" Lalu Arif menjawab, "Ya baru sampai." Di situ Arif juga berkata bahwa rumah Pak Wiryo ada di selatan kuburan, bukan? Candul langsung menjawab, "Iya." Kata dia, "Tinggal lurus saja dikit lagi sampai kok ke rumahnya Pak Wiryo." Di situ Arif pun langsung berterima kasih dan langsung pergi ke rumah Pak Wiryo yang sudah ditunjukkan oleh si Candul. Pada akhirnya si Arif pun sampai di rumahnya Pak Wiryo dan langsung meminta kunci samping untuk segera pulang ke rumah. Naasnya baru saja dia pengen keluar dari rumah Pak Wiryo, dia pun malah dikejutkan dengan sesosok pocong yang tiba-tiba muncul dari belakang. Lantas pun Arif langsung berlari sekejang-kejangnya menuju ke rumah sambil ketakutan. Beruntungnya si Arif pun sampai pada tepat waktu dan dia langsung membuka kunci ke pintu dari rumah pamannya tersebut. Lalu dia pun masuk ke dalam rumah dan dia pun langsung ngos-ngosan. Habis dikejar pocong, dia pun langsung kebelet pipis dan ingin ke WC. Namun sial karena nggak ada air di dalam rumah, makanya dia harus kembali ke sumur itu untuk mengambil air. Emang ada-ada aja ya, udah kayak Pak Andul tadi. Ya mau gak mau dia harus kembali ke sumur tadi yang dimana Pandul sudah mengambil air dari sumur itu juga. Namun sial, baru saja dia nyampe dari sumur itu, dia pun langsung dikejutin sama si sosok sama kuntil anak. Karena si Arif gak mau ngambil air dari sumur, makanya dia pun langsung pergi ke WC dari musola saja. Dan ternyata di dalam toilet musola pun air kerana juga kecil banget. Sampai-sampai si Arif pun gak senggan untuk buang air di dalam musola itu. Sampai suatu ketika dia pun mendengar ada suara rombong nasi goreng yang sepertinya sedang melayani seorang pelanggan. Tidak disangka setelah si Arif keluar dari toilet, dia pun melihat ada si Candul sedang jualan di depan WC. Di sini sih gue juga heran ya. Tadi katanya si Candul pas dia lagi di sumur katanya dia udah nggak jualan. Tapi pas si Arif keluar dari toilet kok dia masih jualan sih? Aneh banget coy. Ya udah deh tuh, tanpa bertele-tele si Arif langsung memesan 1 bungkus guys sama si Candul. 1 bungkus ya Cak, pedes pol katanya. Di situ si Arif bertanya kepada Candul, "Kenapa Candul masih di sini, Cak? Kan udah malam," katanya. Lalu di saat si Arif bertanya, tiba-tiba Candulnya berubah menjadi menyeramkan, guys. Dia semacam zombie gitu. Karena si Arif ketakutan, ia pun langsung berlari sekejang-kejang mungkin untuk sampai ke rumahnya. Setelah si Arif sampai ke rumahnya, dia pun merasa udah capek. Baru aja gue dateng masa udah diganggu-gangguin. Kemudian dia pun berbaring di tempat tidurnya, lalu dia pun tidur. Naasnya baru saja dia ingin tertidur, tiba-tiba ada suara kentongan dari luar yang berarti ada orang meninggal dunia. Tanpa pikir panjang si Arif pun langsung keluar dari rumahnya dan mengecek suara kentongan itu berasal dari mana. Dan ternyata yang meninggal adalah si Candul guys, si penjual nasi goreng itu yang tadi si Arif melihatnya di sumur ya. Di situ si Arif langsung bertanya kepada Om Adi apa yang terjadi kepada Candul. Jadi di situ Om Adi mengatakan kalau si Candul hanya berjualan sampai sore saja, terus sekarang sudah kejang-kejang dan terus tiada. Mendengar hal itu, Arif pun langsung syok siapakah yang ada di sumur yang ia lihat tadi malam. Dan setelah dipikir-pikir, Arif pun mulai sadar kalau yang dia lihat di sumur tadi adalah arwahnya si Candul guys. Karena si Arif udah ngantuk banget, makanya si Arif itu memutuskan untuk kembali saja ke dalam rumahnya. Setelah itu dia pun langsung berbaring di ranjang tidur, kemudian tidur. Keesokan harinya, saat pagi sudah tiba, Arif pun langsung terbangun dari tempat tidurnya
dan beranjak untuk sarapan. Karena dari semalam dia tuh sangat lapar, karena dari semalam tuh dia nggak sempat mendapatkan makanan. Namun ternyata dia lupa untuk mencabut terlebih dahulu casan dari handphonenya tersebut karena baterainya sudah full dari kemarin. Waduh, ada-ada aja ya guys. Dan lalu dia pun segera untuk mencabut casan dari handphonenya tersebut. Tetapi sepertinya di kampung itu sedang sulit koneksi sehingga si Arif pun kesal karena tidak mendapatkan sinyal satupun. Arif pun merasa bodoh amat dan langsung keluar untuk mencari makan karena dari semalam dia tuh kelaparan banget karena nggak menyentuh makanan sedikit pun. Setelah si Arif berkeliling-keliling mencari makanan, akhirnya dia menemukan satu toko yang menjual makanan itu yang berisikan jajanan-jajanan manis. Tentu saja hal ini tidak bisa dilewatkan oleh Arif yang sudah merasa kelaparan dan ia memutuskan untuk membeli jajanan itu karena dia udah lapar banget dari semalam. Di situ si Arif langsung membelikan jajanan kesukaan dia karena dia sudah lapar dari semalam. Di situ Pak Rebo menanyakan kepada Arif apakah dia sudah menemui pamannya di kuburan. Mendengar hal itu si Arif langsung menjawab bahwa habis sarapan dia akan segera langsung ke kuburan. Lalu dia bertanya lagi kepada Pak Rebo sebelah manakah pamannya dikuburkan. Lalu Pak Rebo menjawab ada di sebelah kiri agak maju dikit, lalu ada kendinya. Disitulah tempat pamannya dikuburkan. Setelah itu si Arif juga menanyakan mengapa HP-nya ini tidak memiliki sinyal. Pak Rebo langsung menjawab kalau sudah 2 minggu ini handphone para warga semuanya pada nggak bisa komunikasi dikarenakan menara di bukit itu dua-duanya pada rusak. Tapi pihak petugas nggak ada yang mau benerin. Jika Mas Arif bisa benerin, coba dicek Mas. Nanti kalau ada sesuatu, Pak Rebo lah yang akan tanggung jawab. Setelah selesai sarapan, si Arif pun langsung pergi ke makam pamannya untuk berziarah. Lalu kemudian, beberapa jam kemudian setelahnya, dia pun mulai mengecek 2 tower yang katanya rusak sama Pak Rebo. Mulai dari memperbaiki tower yang ada di selatan sampai memperbaiki tower yang utara juga. Setelah kedua-duanya selesai, tiba-tiba si Arif mendengar ada suara yang menandakan ada pocong di belakangnya. Dan benar saja, ketika Arif berbalik badan, ada pocong yang mengikutinya. Seketika itu juga dia pun langsung kabur ke rumahnya. Dia pun terus berlari dan berlari sampai akhirnya dia pun sampai di rumah pamannya sendiri. Setelah dia sampai di rumahnya, si Arif pun mulai mendapatkan telepon dari seseorang dan ternyata itu adalah Agung teman kerjanya. Di situ si Agung bertanya sama si Arif bahwa kapankah si Arif bisa kembali ke kota. Lalu si Arif menjawab, pengennya sih pengen nginap seminggu. Cuman dia merasa khawatir karena suasana di kampungnya itu seperti kota mati. Ia pun juga mengatakan kalau setiap hari ada aja orang yang mati. Mendengar hal itu si Agung pun merasakan hal yang sama juga seperti kampung di keponakannya. Katanya sih masalahnya itu ada di sumur, sejenis bahan kimia dan banyak bakterinya juga. Setelah itu si Agung meminta kepada Arif untuk segera mengirimkan sampel dari air sumur tersebut untuk dicek ke labnya si Agung. Seketika itu si Arif langsung menutup teleponnya dan langsung bergegas untuk pergi ke sumur untuk mendapatkan sampelnya. Tidak disangka, dia pun bisa menemui si Pak Wiryo yang dimana dia sudah memegang sampel airnya. Lantas ketika itu, Arif pun langsung meminta sampel tersebut untuk dikirimkan kepada temannya si Arif. Maunya si Arif itu dipaketkan tapi dia tidak tahu di mana kantor posnya. Pak Wiryo di situ mengatakan kalau kantor posnya itu berada di depan gapura sejak kamu memasuki wilayah ini. Setelah diberitahu oleh Pak Wiryo di mana kantor posnya, Arif pun langsung bergegas pergi ke kantor pos hingga akhirnya dia pun sampai di kantor pos itu untuk mempaketkan
paket yang akan dia kirimkan kepada si Agung. Setelah selesai mengirimkan paket sama si Agung, dia pun tidak sengaja melihat Pak Wiryo yang lagi kejang-kejang, sampai-sampai dia pun pingsan. Si Arif pun langsung panik dan langsung meminta tolong sama si warga untuk mendapatkan pertolongan untuk Pak Wiryo. Tampaknya di situ si Arif mulai khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia pun langsung pulang dan tidur di rumahnya. Setelah malam tiba, si Agung pun kembali menelpon si Arif, yang dimana si Agung tersebut menanyakan apakah paketnya sudah dikirim. Lalu Arif langsung menjawab, iya sudah dikirim, paling besok pagi nyampe, begitu kata si Arif. Lalu si Agung menanyakan balik apakah dia bisa besok kembali, tetapi si Arif justru menjawab kalau seminggu lagi dia akan balik. Lalu tiba-tiba dari luar ada suara kentongan lagi yang menandakan ada orang mati lagi. Di situ Arif bingung, kenapa sih selalu aja ada orang mati gitu kan? Tadi siang udah ada yang mati, sama sekarang malam ada yang mati lagi deh. Ya udah deh tuh, tanpa basa-basi si Arif pun langsung keluar rumahnya dan langsung mengecek siapakah yang mati lagi. Dan yang benar saja ternyata ada orang yang sudah mengalami kejang-kejang begini, lalu dia pun meninggal dunia. Si Arif di situ beranggapan kalau orang itu pasti mengambil sumur dari sana, lalu dia meminumnya lagi. Di situ si Arif menanyakan kepada si Pak Agung, apa sih yang terjadi nih, serem banget deh gitu katanya. Lalu si Agung menjawab, ya gini Rip, tahu-tahu ada yang kejang gini terus meninggal. Si Arif pun yang melihat hal itu pun merasa tidak kuat dan memutuskan untuk kembali saja ke rumah. Pas sampai rumah, tiba-tiba dia mendapatkan teleponnya lagi dari si Agung dan dia langsung mengangkatnya. Di situ Agung pun memberitahu kalau sampel yang dikirim sama Arif sudah sampai ke alamat kantornya. Dan tanpa disangka, ternyata si Agung di situ menemukan kejanggalan yang dimana sumur tersebut sangatlah tidak boleh diambil sama orang-orang, karena di dalam sumur itu airnya beracun dan kadar bakterinya juga banyak. Mendengar hal itu, Arif pun langsung merasa heran karena air sumurnya ini tuh terlihat masih jernih dan jauh dari pabrik. Ia merasa tidak beranggapan kalau ada orang lain yang mencemarinya. Agung pun tidak tahu mengenai hal itu. Setelah mendengar hal itu, Arif pun langsung meminta apakah si Agung bisa menjemputnya besok, dan si Agung bisa menjemputnya. Tetapi sebelum balik ke kota untuk besok, si Arif pun harus pergi ke rumah Pak RT untuk segera menutupi sumur tersebut supaya nggak ada korban lagi di kampung ini. Setelah berada di rumah Pak RT, si Arif pun langsung memberitahukan kepada Pak RT bahwa ada berita penting yang harus dibicarakan sama Pak RT. Jadi si Arif itu memberitahu bahwa di sumur itu memang benar-benar beracun dan banyak kadar bakterinya. Jadi dia pun menyarankan kepada Bapak RT untuk memberitahukan para warga yang ada di sini agar mereka tidak mengambil air dari sumur itu lagi. Tiba-tiba saat berbalik badan, ia pun bertemu lagi dengan pocong-pocong yang ia lihat tadi siang. Dengan merasa takut dan cemas, dia pun langsung lari ketakutan sampai menuju rumahnya. Sampai suatu titik, akhirnya sampai juga lah di rumahnya, dan dia pun langsung bergegas tidur agar ia bisa cabut dari kampung ini besok pagi. Setelah pagi tiba, barulah ia pun bergegas untuk pulang lagi ke kota karena ia nggak mau tinggal di kampung yang banyak setannya. Beruntungnya Agung pun sampai pada tepat waktu, dan si Arif pun langsung cabut dari kampung itu dan kembali lagi ke kota, dan gamenya pun tamat. Oke guys, kira-kira begitu sajalah untuk pembahasan game Misteri Desa Meraung. Terima kasih banget yang sudah menonton dari awal hingga akhir video. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan tekan loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Randy Maulana.
Baiklah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Yuk, dadah, bye bye.